Ada sebuah panggilan suci, sebuah perjalanan impian yang dinanti seumur hidup. Tapi sekarang, semuanya menggantung di ujung tanduk. Ini bukan karena masalah visa, bukan juga karena kesehatan, tapi karena langit di atas Timur Tengah kini sudah berubah jadi medan perang. Coba Anda bayangkan, bagi begitu banyak keluarga di Indonesia, perjalanan umrah itu adalah puncak dari segalanya. Puncak dari pengorbanan, baik secara finansial maupun spiritual, yang mereka kumpulkan bertahun-tahun. Ini adalah mimpi yang dirajut dari setiap doa, setiap harapan, dan setiap rupiah yang disisihkan sedikit demi sedikit. Dan tahu-tahu, boom! Mimpi itu berbenturan langsung dengan realita geopolitik yang kejam. Sebuah konflik yang meletus ribuan kilometer jauhnya, entah di mana, kini secara langsung ikut menentukan nasib mereka. Harapan yang sudah dipupuk puluhan tahun, seketika berubah jadi kecemasan yang luar biasa mencekam. Nah, jadi pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah mimpi suci yang udah dibangun begitu lama bisa terancam hancur cuma karena konflik yang terjadi di belahan dunia lain? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng dilema ini. Coba deh, kita resapi sama-sama kalimat ini. Ini bukan lagi sekedar berita yang kita tonton di TV kan? Ini adalah dilema nyata yang langsung menusuk ke hati. Kita bisa merasakan campur aduknya antara kecewa yang mendalam dan tentu saja rasa takut yang luar biasa. Oke, setelah kita coba merasakan emosinya, sekarang mari kita lihat fakta-fakta di lapangan. Sebenarnya, separah apa sih dampak situasi ini buat para jamaah? Nah, ini dia akar masalah utamanya. Menurut laporan dari berbagai berita, penutupan ruang udara ini bukan tanpa sebab. Di zona konflik itu, sistem pertahanan udara lagi aktif-aktifnya, dan resiko sebuah pesawat sipil dianggap sebagai ancaman itu tinggi sekali. Akibatnya ya jelas, rute ke Arab Saudi jadi super berbahaya, bahkan mustahil dilewati. Maskapai pun nggak punya pilihan selain menunda atau membatalkan penerbangan. Dan dampaknya? Ini, lihat angka ini. Ini bukan main-main. Menurut data resmi dari Kementerian Haji dan Umrah, ada lebih dari 58.000 jemaah kita sekarang ini tertahan. Mereka ada dalam ketidakpastian di Arab Saudi, cuma bisa menunggu sampai langit kembali aman untuk mereka pulang. Tentu saja pemerintah nggak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh udah menjelaskan langkah-langkah mitigasi mereka. Ada tim khusus yang dibentuk di Jeddah untuk memantau. Ada koordinasi terus-menerus dengan penyelenggara perjalanan biar nggak ada jemaah yang telantar. Dan yang paling penting, ada imbauan yang sangat tegas. Tunda dulu keberangkatan dari Indonesia. Oh iya, sekedar info singkat buat yang mungkin belum tahu, PPIU ini adalah biro perjalanan resminya. Merekalah yang bertanggung jawab langsung atas para jemaah di lapangan, memastikan semua akomodasi dan kebutuhan mereka tetap terpenuhi selama masa penundaan yang nggak pasti ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, poin utamanya cuma satu. Semua tindakan yang diambil pemerintah itu landasannya adalah keselamatan. Ini adalah bentuk ikhtiar, sebuah usaha untuk melindungi setiap nyawa warga negara Indonesia. Tapi, disinilah dilema yang sesungguhnya dimulai. Prinsip keselamatan yang dipegang pemerintah ini ternyata berbenturan dengan keyakinan yang sudah begitu kuat tertanam di hati para jemaah. Ini adalah pertarungan batin antara iman dan logika. Coba kita lihat. Di satu sisi ada kubu logika. Argumennya sangat jelas. Negara punya kewajiban melindungi warganya. Titik. Menunda perjalanan adalah satu-satunya pilihan rasional. Tapi di sisi lain ada kubu iman. Bagi mereka panggilan ke tanah suci itu mutlak. Mereka percaya sepenuhnya bahwa hidup dan mati itu takdir Tuhan. Bahkan jika mereka harus wafat saat menjalankan ibadah, itu adalah sebuah kemuliaan tertinggi. Dan pernyataan resmi dari kementerian ini seakan menggarisbawahi posisi pemerintah. Kata kuncinya di sini adalah ikhtiar, sebuah usaha manusiawi untuk menjaga keselamatan. Ya, bagi negara, dalam situasi genting seperti ini, nyawa adalah prioritas nomor satu. Oke, kita sudah mendengar kedua sisi argumen yang sama-sama kuat, sisi logika dan sisi iman. Sekarang mari kita tarik dilema ini ke level yang jauh lebih personal, ke diri Anda sendiri. Ini bukan lagi pertanyaan teoretis ya. Coba bayangkan sejenak. Posisi Anda atau orang tua Anda. Koper itu sudah ada di depan pintu. Segala persiapan sudah rampung. Dan tiba-tiba Anda dihadapkan pada pilihan ini. Apa yang akan Anda putuskan? Apakah Anda akan mengambil resiko, nekat berangkat demi panggilan suci yang mungkin saja tidak akan datang untuk kedua kalinya? Atau apakah Anda akan memilih untuk bersabar, menunggu demi keselamatan, walaupun nggak ada seorang pun yang tahu kapan kesempatan itu bakal datang lagi?
Tidak ada jawaban yang mudah, dan itulah inti dari dilema besar ini.